Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our class. Before we start our learning today, let's praying together. Pray, begin. Enough? Okay, good morning student. How are you today? I'm very well, thank you. Ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang narrative text. What do you know about narrative text? Okay, good job. Narrative text is a kind of text to retell the story that past tense. The purpose of the text is to entertain or to amuse the readers or listeners about the story. Nah, jadi naratif teks ini adalah sebuah teks untuk menceritakan tentang sebuah kisah yang terjadi di masa lalu atau kisah yang sudah terjadi seperti itu. Nah, tujuan dari naratif teks ini yaitu untuk menghibur pendengar ataupun si pembaca seperti itu. Nah, di naratif teks ini terdapat generic structure atau struktur penulisan begitu ya. Apa aja sih? Ada yang tahu? Kalau ada yang belum tahu, mari kita bahas bersama. The generic structure of narrative text. Number 1 is orientation. Ini yang perlu ya. Nah, orientation is it set the scene and introduce the participant. It answered the question who, when, that, and where. Number 2, ini yang harus ada, yaitu complication. Complication is tell the problems of the story and how the main character solve them. Nah, jadi complication ini adalah sebuah part di mana masalah itu muncul seperti itu. Nah, jadi ketika masalah itu muncul itu namanya complication. Dan di mana para tokoh atau main character ini menyelesaikan atau solving the problem. Jadi ketika para pemain seperti itu atau main karakternya menyelesaikan masalah yang ada di dalam cerita tersebut, ini masih masuk ke dalam bagian complication. And number 3 yang harus ada yaitu resolution. Resolution is the crisis is resolved for better or worse. Nah, jadi di bagian resolution ini adalah bagian di mana krisis atau masalah itu sudah terselesaikan seperti itu dan bisa jadi krisis itu berakhir baik ataupun kurang baik seperti itu. Reorientation. Reorientation is the ending of the story, maybe happy ending or sad ending. Nah, jadi ketika di dalam sebuah cerita itu kan nggak harus semua happy ending ya. Nah, harus ada sad ending ataupun ya mengambang gitu, tidak ada penyelesaian, tidak ada endingnya seperti itu karena mungkin ada season-season selanjutnya seperti itu. Nah, and the next is evaluation. Nah, ini bisa ada bisa tidak ya. Evaluation is the stepping back to evaluate the story or the moral message of the story. Nah, jadi itu semua generic structure yang ada di dalam sebuah naratif teks seperti itu. Next, kita akan
mengetahui kind of the narrative text. Jadi apa aja sih yang termasuk dalam jenis-jenis narrative text itu? Nah, yang pertama, dalam legenda atau legend ini. Nah, contohnya itu cerita Sangkuriang, Malin Kundang, seperti itu. Terus Tangkuban Perahu dan lain sebagainya, seperti itu. Number 2, ada folk tale. And number 3 ada fable. Contohnya mouse and deer and crocodile and lain sebagainya. And the 4 is short story. Bisa dari pengalaman kita, pengalaman singkat, bisa dari biografi atau ya cerita keseharian yang sudah terjadi seperti itu. And for the last is fairy tale. For example, Cinderella, Snow White, Pinocchio, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk contoh-contoh ataupun jenis-jenis serta bagian-bagian dari naratif teks sudah kita bahas ya. Nah, sekarang Miss ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang naratif teks? Untuk mengulang, apakah kalian sudah tahu tentang naratif teks ataupun belum? Ya, betul sekali. Naratif teks itu adalah sebuah cerita yang dibuat ketika cerita itu sudah terjadi di masa lampau ataupun bisa dengan cerita fiksi seperti itu ya, tidak benar-benar terjadi, hanya di dalam pikiran kita seperti itu. Betul, dan tujuannya yaitu untuk menghibur pembaca ataupun pendengar. Ada beberapa juga jenis gitu dari naratif teks. Jadi nggak harus semua fiksi, ada juga yang non fiksi seperti biografi dan lain sebagainya. Nah, ada juga beberapa bagian dari naratif teks. Tadi ada orientation, ada complication, ada resolution, ada reorientation, dan terakhir tadi ada evaluation. Oke, jadi sudah tahu ya di sini Miss have one example about Snow White. Bisa dibaca terlebih dahulu dan nanti Miss akan jelaskan bagian-bagian dari contoh yang Miss berikan. Ya, sudah dibaca semuanya. Oke, sekarang Miss mau memperlihatkan atau mau menjelaskan tentang bagian-bagian dari contoh yang Miss berikan. Yang bagian atas ini ada sebuah orientation atau pembukaan. Nah, di sini ada sebuah pengenalan asal mula dari cerita itu dan lain sebagainya. Nah, itu kayak menyebutkan karakternya, identitas karakter, dan lain sebagainya. Di bawahnya ada complication, yaitu ketika munculnya permasalahan dan bagaimana si main character ini menyelesaikan masalah tersebut. And the next ada resolution, yaitu ketika masalah itu sudah selesai seperti itu. Nah, di sini tapi tidak terdapat reorientation dan evaluation. Jadi, reorientation dan evaluation itu bersifat tidak harus atau optional. Oke, sekarang kita akan mengerjakan sebuah latihan kecil tentang naratif teks. Nah, Ibu meminta untuk teman-teman membuat sebuah kelompok kecil yang berisi 4-5 orang. Ibu tunggu dalam hitungan sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah jadi kelompoknya? Oke, next. You can write
some narrative text atau sebuah naratif teks. Bebas mau naratif teks apa saja, silahkan dibuat naratif teksnya sekreatif mungkin atau terinspirasi dari daerah mana atau mau buat yang fairy tale atau lain sebagainya, bebas. Nah, setelah itu ibu minta kalian untuk mengidentifikasi yang mana orientation, yang mana complication, and yang mana resolution. Jika ada reorientation and evaluation, please write in your letter atau dalam exercise-mu seperti itu. Nah, jadi nanti ibu meminta kalian untuk membuat sebuah naratif teks bebas. Nah, setelah itu ibu meminta untuk kalian menuliskan bagian-bagiannya agar kalian juga tahu bagian-bagian dari naratif teks. And the last, ibu meminta untuk kalian menuliskan genre dan mengerjakan sebuah exercise kecil yang ibu cantumkan di lembar exercise kalian yang ibu kirim di WhatsApp group. Please enjoy your study and thank you for today. Ibu rasa cukup untuk kelas kita pada siang hari ini. Thank you for your attention. For the last, please praying before we are close our class today. Praying begin. Enough. Thank you for your participant and see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.